Pemirsa, gunung berapi Etna di Italia kembali mengalami erupsi. Semburan lava bercahaya menerangi langit malam di Sisilia dengan lubang erupsi baru muncul di sisi timur gunung berapi. Survei lapangan kemudian menemukan bahwa sebagian kerucut di sisi timur Etna telah runtuh selama aktivitas eksplosif. Sebuah lubang baru menghasilkan aliran lava sepanjang sekitar 500 meter sebelum berhenti dan mulai mendingin. Lubang ventilasi lain di ketinggian sekitar 1.900 meter tetap aktif, mengalirkan lava hingga kedalaman sekitar 1.600 meter. Gunung Etna telah mengalami letusan aktivitas dahsyat berulang kali bulan ini, termasuk dengan semburan lava dan aliran lava baru yang menyebar di sisi timurnya. Ratusan orang mengantri untuk mendapatkan makanan di wilayah pantai Ceuta Spanyol yang berada di kawasan Afrika Utara. Para migran Ceuta membentuk antrean panjang untuk mendapatkan makanan yang berasal dari relawan Palang Merah Spanyol. Sejak bulan Juli, Palang Merah Spanyol meluncurkan layanan bantuan khusus untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi para imigran yang tinggal di sekitar pusat penampungan sementara di sepanjang pantai Ceuta. Sementara itu, sejumlah pengungsi menggelar aksi protes dengan duduk di wilayah Ceuta Spanyol yang berada di kawasan Afrika Utara. Protes tersebut menyusul masuknya pengungsi dari Maroko dalam jumlah besar pada tanggal 30 dan 31 Juli lalu. Hal ini membuat krisis makanan akibat membludaknya jumlah pengungsi dan menipisnya stok bantuan. Sebanyak 7.000 hingga 9.000 pengungsi berada di kantong pengungsi di Ceuta untuk mencari suaka. Gesekan antar migran pencari suaka di Ceuta memicu aksi kekerasan antar pengungsi. Pasukan keamanan Spanyol pun menahan beberapa imigran di Ceuta. Pemerintah Spanyol juga telah memperketat keamanan secara signifikan di seluruh Ceuta dengan mengerahkan kepolisian nasional dan personel militer. Israel terus meningkatkan operasi militernya di wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan. Ya, gempuran serangan udara yang terus dilakukan membuat mencekam dengan kepanikan warga. Ratusan warga Palestina terpaksa berlarian untuk menyelamatkan diri dalam situasi yang mencekam. Warga yang putus asa merasa terjebak dan menjadi sasaran serangan Israel. Pihak militer Israel lagi-lagi berdalih bahwa operasi militer tersebut merupakan upaya untuk melumpuhkan infrastruktur kelompok bersenjata. Gempuran artileri dan serangan udara yang begitu masif menyebabkan kerusakan parah pada area permukiman warga di sektor timur dan selatan Khan Yunis. Ya, sebanyak 4 turis Zionis Israel mengintimidasi seorang pekerja kafe dan merusak karya seni Palestina di Islandia. Rekaman CCTV menunjukkan sekelompok penjahat perang memasuki Lava Suites and Cafe di Keflava, Islandia 15 Agustus lalu. Warga apartheid ini kemudian menyatakan kebenciannya terhadap karya seni bertema Palestina kepada karyawan kafe. Tanpa izin karyawan kafe, salah satu dari kelompok tersebut mencopot karya seni Palestina tersebut dari dinding. Karya seni itu sendiri menampilkan peta Palestina di samping slogan "Dari sungai ke laut, Palestina akan merdeka". Para pemilik mengatakan bahwa insiden tersebut telah dilaporkan kepada polisi Islandia. Luai Abu Raida, seorang warga Palestina Amerika, kembali ke rumahnya di Kusra, selatan Nablus di tepi barat. Ia kembali setelah para pemukim Israel mengepung rumah warga di kota itu selama lebih dari seminggu.
Luwai Abu Raida, seorang warga Palestina Amerika, dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya di Nablus tepi barat. Dikawal tentara penjajah Israel, ia kemudian meninggalkan kampung halamannya menuju Amerika Serikat. Luwai Abu Raida bisa pulang kampung ke tepi barat Palestina setelah menerima jaminan dari pemerintah Amerika Serikat. Namun ironisnya, saat tiba di rumahnya, ia justru melihat para pemukim Yahudi yang dikawal tentara Zionis justru tengah mengepung rumahnya. أنا على اتصال مباشر مع السفارة الأمريكية ومع أحد أعضاء الكونغرس اللي مسؤول عنها بأوهايو، وهم بيعطوني وعودات إنهم بيشتغلوا بيعملوا ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية إنه يشيلوا المستوطنين من عند بيتي بما إنه مالك البيت أمريكي. بس للأسف لحد الآن ما في إشي فعل على أرض الواقع. Gelombang kekerasan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina telah berkobar di seluruh tepi barat dalam beberapa bulan terakhir. Pemirsa, Iran menyatakan batas waktu 60 hari untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat tak lagi relevan. Hal itu setelah Washington dinilai melanggar kesepakatan yang telah disepakati kedua negara pada 17 Juni lalu. Iran dengan Amerika Serikat masih terlibat tensi tinggi. Dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan tidak ada batas waktu 60 hari dalam kesepahaman dengan Amerika Serikat. Hal itu sebagai tanggapan Iran atas pemberitaan sejumlah media bahwa batas waktu 60 hari setelah nota kesepahaman Iran-AS berakhir Senin kemarin. Menurut jubir Kemlu Iran, kesepahaman dengan Amerika hanya menetapkan periode 60 hari untuk bernegosiasi tentang dua isu, yakni pencabutan sanksi dan soal nuklir. Periode tersebut dapat diperpanjang jika kedua pihak belum capai kesepakatan. نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم. نقشه به علاوه بیانیه مشترک. Sementara itu, saat ditanya mengenai berakhirnya masa nota kesepahaman Iran-AS, Presiden Donald Trump kembali tegaskan bahwa Iran tak boleh memiliki program nuklir. I feel it's necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon. Berdasarkan nota kesepahaman bersama yang ditandatangani Juni lalu, Iran dan AS berkomitmen merundingkan kesepakatan akhir yang mencakup sejumlah isu, salah satunya nasib program nuklir Iran. Kesepakatan itu memiliki waktu 60 hari dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama. Pemirsa, Iran memperingatkan bahwa merebut satu pangkalan Amerika Serikat di negara sekutu AS di Timur Tengah bisa tentukan jalannya perang. Ya, peringatan tersebut disampaikan Iran setelah jangka waktu 60 hari kesepahaman Iran-AS berakhir kemarin. جنگ زمینی شروع کنن جنازه هاشون دیگه به خانواده هاشون هم نمیرسه. حالا باز موشک ما میزنیم میگه جنازه‌شو دینش رو یه چیزی رو میفرستن. اما اینجا اونم دیگه بهش نمیرسن. اما ما که میگیم جنگ زمینی این واقعیه. ما یه دونه پایگاه امریکایی‌ها رو بگیریم تو عراق، تو کویت یا در بحرین یکشون بگیریم، سرنوشت جنگ با بزرگترین ارتش امپریالیستی جهان رو ما نهایی میکنیم. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana untuk mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Trump mengklaim Iran kini sedang mengalami kekalahan telak. Dalam pernyataannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz. Kini Trump berencana akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Menurut Trump, kini Iran sedang mengalami kekalahan telak. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now, they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, etc.
Sengketa Selat Hormuz terus terjadi dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat. Iran menyatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka selama AS terus mengintervensi. Iran menuduh Amerika Serikat gagal penuhi ketentuan dalam nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. Dalam pernyataan sebelumnya, Trump juga akan mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS setelah mengalahkan Iran. This morning you said you would bomb the S out of Oman if they got in the way of reopening the Strait of Hormuz. Would you say you're out of patience with Oman, a strategic partner? No, I don't think they'd behave very well, but we'd handle them very easily, just like we do others. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Sidang pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah digelar kembali pada hari ini. Ya, sidang pra-peradilan kali ini terkait dengan pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka terhadap Febri Adriansyah dalam kasus dugaan pencucian uang. Agenda sidang kali ini adalah penyampaian jawaban dari pihak termohon. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan sidang pra-peradilan Febri akan digelar pada pukul 9 pagi ini. Sidang akan dipimpin oleh Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki. Sementara pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan baik di dalam maupun di luar gedung pengadilan. Pemirsa, hari ini rencananya sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan kembali dilanjutkan. Dan saat ini sudah ada rekan Ismalia Medasari dan juru kamera Muhammad Seto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Ismalia. Apa agenda sidang lanjutan di hari kedua ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Lala, Ayu dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini akan digelar kembali sidang pra-peradilan dari mantan Jampitsus yakni Febri Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada yang berbeda Ayu dan juga Lala, karena yang kita ketahui kan memang sebelumnya Febri Adriansyah ini mengajukan dua pra-peradilan sekaligus, yakni berkaitan dengan penyitaan dan penggeledahan lalu juga penetapan tersangkanya. Dan pada hari ini dilangsungkan atau digelar dua sidang sekaligus, yakni berkaitan dengan penyitaan dan penggeledahan. Ini agendanya merupakan jawaban termohon dan juga nantinya akan dilanjutkan replik dan duplik. Dan untuk termohon berkaitan dengan kasus ini yakni dari Polda Metro Jaya, Korpas Tipikor dan juga Kejaksaan Agung. Lalu ada satu lagi perkara yakni yang nanti akan disidangkan yakni terkait dengan penetapan status tersangka Febri Adriansyah yang merupakan hari ini merupakan sidang perdana yakni pembacaan permohonan. Dan sampai saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang sudah bersiap dan jika sesuai jadwal ini akan digelar terlebih dahulu sidang pra-peradilan yang berkaitan dengan status tersangka Febri Adriansyah ini pada pukul 9.05. Namun dari tadi kami melihat di sini belum ada kuasa hukum dari Febri Adriansyah maupun juga dari termohon yakni Jaksa Agung dan juga dari pihak Kejagung ini kami masih belum melihat menghadiri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kalau kita lihat ke belakang, Ayu Lala dan juga pemirsa, kemarin baru saja dibacakan atau baru saja digelar agenda pra-peradilan mengenai penyitaan dan juga penggeledahan. Ini ada 14 poin yang disampaikan pada pembacaan permohonan kemarin dan dapat disampaikan beberapa dapat kami rangkumkan sedikit, yakni menerima dan mengabulkan permohonan pra-peradilan seluruhnya dan juga menetapkan surat penyidikan atau sprindik ini tidak sah dan batal demi hukum. Lalu juga nantinya sidang akan kita akan kawal dan kita akan informasikan kembali jika sidang sudah dimulai. Kembali ke Anda, Lala dan juga Ayu. Kakak. Ya, terima kasih Ismalia Medasari dan juru kamera Muhammad Seto. Selamat bertugas kembali.